Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya. Dan hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kali ini terambil dari 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Topik kita pada hari ini adalah ditetapkan sebagai pemberita Injil. Nah saudara, dalam suratnya yang pertama kepada Timotius, ada bagian di mana Paulus menceritakan pengalaman hidupnya ketika diselamatkan oleh Tuhan. Ini kita bisa lihat di dalam pasal yang pertama, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Nah, dia dahulu adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan, tetapi Tuhan mengubah hidupnya secara radikal dalam perjalanan ke Damsyik. Nah, dalam usahanya untuk membinasakan para pengikut Kristus, Paulus justru berjumpa langsung dengan Kristus, dan sejak saat itu hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Nah, Paulus bukan hanya diubahkan Tuhan dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, tetapi juga Paulus ditetapkan sebagai pemberita Injil. Ini nampak dalam pasal 2 ayat yang ke-7 yang tadi kita sudah baca. Nah, Paulus yang dari orang yang dahulunya penentang Injil, sekarang menjadi pemberita Injil. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang kita bisa coba lihat dan renungkan ketika berbicara tentang ditetapkan sebagai pemberita Injil. Yang pertama, saudara, apa sesungguhnya yang mendasari sehingga ditetapkan sebagai pemberita Injil? Nah, di dalam perikop firman Tuhan ini, Rasul Paulus ditetapkan sebagai pemberita Injil ini didasarkan semata-mata kepada kasih karunia Tuhan. Pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dicatat mengenai hal itu. Nah, saudara, Rasul Paulus yang dahulunya adalah seorang yang berdosa, seorang penghujat, seorang penganiaya jemaat Tuhan, dan seorang yang ganas, pasal yang pertama ayat 13, tetapi justru mendapat kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga Paulus diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Pasal yang pertama ayat 14 sampai 16, serta dipanggil dan ditetapkan sebagai pemberita Injil. Pasal yang kedua ayatnya yang ke-7. Jadi Rasul Paulus, saudara, ditetapkan sebagai pemberita Injil ini semata-mata adalah oleh Allah sendiri, berdasarkan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus. Nah, seseorang yang ditetapkan sebagai seorang pemberita Injil, saudara-saudara, berdasarkan bagian firman Tuhan ini kita belajar, semua itu semata-mata adalah kasih karunia Allah. Ia adalah seorang yang telah percaya kepada Injil, tentu Injil yang telah mengubah dan menyelamatkan hidupnya. Demikian pula dengan setiap kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus, saudara dan saya juga ditetapkan sebagai pemberita Injil. Ya. Dan semua itu semata-mata didasarkan kepada kasih karunia Allah. Artinya apa? Artinya Tuhan bisa saja pakai siapapun, apapun untuk menjadi pemberita Injilnya. Tetapi Ia justru berkenan di dalam kasih-Nya memanggil dan menetapkan kita sebagai pemberita Injil-Nya.
Nah, oleh sebab itu, pertama-tama, marilah kita menyadari bahwa kita ini ditetapkan oleh Allah berdasarkan kasih karunia-Nya sebagai pemberita Injil. Janganlah kita mencoba untuk menutup mata atau mencoba mengaburkan atau bahkan mengingkari penetapan kita sebagai pemberita Injil dengan berbagai macam alasan. Kita semua yang telah percaya kepada Injil, saudara, kita semua yang telah diubahkan oleh Injil, kita juga ditetapkan Tuhan sebagai pemberita Injil. Sekali lagi, ini semua adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, kita seharusnya bersyukur kalau Tuhan mau pakai kita sebagai pemberita Injil, karena semua ini adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekali lagi, Tuhan bisa pakai siapa saja, saudara, untuk menjadi alat memberitakan Injilnya. Tetapi, oleh karena kasih karunia-Nya, Dia berkenan untuk memilih, menetapkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, setiap kita yang sudah percaya kepada Injil, sekali lagi, kita semua ditetapkan sebagai pemberita Injil. Jadi, kita tidak hanya ditetapkan untuk percaya kepada Injil dan diselamatkan oleh Injil, tetapi juga kita ditetapkan sebagai pemberita Injil, ya, kepada semua orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu, mari kita menyadari apa yang menjadi panggilan kita ini. Ya, kita disegarkan kembali supaya kita tidak hanya sibuk dengan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak hanya memikirkan pelayanan-pelayanan yang sifatnya di dalam gereja kita saja, tetapi mari kita juga untuk terlibat dengan pelayanan-pelayanan penginjilan di luar gereja kita. Ya, kenapa? Karena setiap kita sudah ditetapkan sebagai pemberita Injil. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan kembali, disegarkan kembali untuk memberitakan Injil, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Yang kedua, saudara, alasan ditetapkan sebagai pemberita Injil. Nah, mengapa Rasul Paulus beserta semua orang percaya termasuk kita yang sudah diselamatkan oleh Injil ditetapkan sebagai pemberita Injil? Alasannya jelas. Alasannya adalah karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Diselamatkan dari apa? Tentu saja diselamatkan dari dosa. Saudara, persoalan terbesar manusia adalah kejatuhan di dalam dosa. Dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan kekuatannya sendiri dari kuasa dan kutuk dosa. Oleh sebab itu, berita sukacita kepada orang berdosa adalah Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, kita ditetapkan oleh Allah untuk memberitakan kabar sukacita, kabar kesukaan kepada semua orang berdosa, sehingga mereka bisa mendengarkan Injil, mereka kemudian diselamatkan. Mereka yang tadinya terhilang dapat diselamatkan. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita harus menunaikan tugas kita sebagai pemberita Injil. Mengapa? Supaya semakin banyak orang yang diselamatkan. Supaya semakin banyak orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, hidupnya diubah. Bahkan juga perubahan itu akan berdampak kepada semua bidang kehidupan manusia, ya, dan manusia pada akhirnya memperoleh persekutuan yang kekal dengan Allah. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan di dalam teks ini dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan untuk itu, Allah telah menetapkan saudara dan saya, mengutus saudara dan saya sebagai pemberita Injil. Mari mengambil bagian untuk menjadi rekan sekerja Allah, memberitakan Injil supaya semua orang mendengar Injil dan diselamatkan. Yang ketiga, bicara tentang tanda ditetapkan sebagai pemberita Injil.
Atau juga bisa dikatakan apa yang menjadi bukti, ciri seseorang, orang percaya, kita semua yang sudah percaya kepada Yesus ditetapkan sebagai pemberita Injil. Nah, di dalam teks ini kita bisa melihat ada tanda, ciri, ya, bukti bahwa kita sebagai orang percaya ditetapkan sebagai pemberita Injil. Yang pertama, di dalam ayatnya yang pertama, ya, di situ ada nasihat Paulus untuk berdoa. Berdoa bagi keselamatan banyak orang. Berdoa bagi pemberitaan Injil. Nah, tentu saja di dalam bagian ini kita diajar bahwa berdoa tidak hanya untuk kebutuhan atau kepentingan diri kita sendiri. Doa orang percaya haruslah juga doa terhadap pemberitaan Injil. Doa untuk keselamatan orang-orang berdosa. Memang seringkali kita terlalu sibuk dengan persoalan dan pergumulan kita, sehingga seluruh doa-doa kita hampir 100% mungkin hanya berdoa untuk kepentingan-kepentingan kita, kebutuhan-kebutuhan kita, persoalan-persoalan kita, sehingga kita lupa persoalan-persoalan manusia yang diakibatkan oleh karena dosa. Oleh sebab itu, bagaimana tanda bahwa kita ini ditetapkan sebagai pemberita Injil? Yang pertama tandanya adalah kita senantiasa berdoa untuk pemberitaan Injil. Nah, berdoa bagi pemberitaan Injil. Mengapa? Sebab hal tersebut adalah hal yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Ayatnya yang ketiga. Ya, jadi Alkitab tidak hanya mengajarkan bahwa ketika kita sedang dalam pergumulan, sampaikan doa kepada Tuhan, tapi Alkitab juga mengajarkan untuk kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan pemberitaan Injil, yaitu berdoa bagi pemberitaan Injil. Berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa yang belum mendengarkan Injil. Dan itu semua adalah hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 kita bisa melihat bahwa berdoa bagi pemberitaan Injil tujuannya jelas agar semua orang percaya kepada Injil dan diselamatkan. Nah, bagaimana doa-doa kita saat ini, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi? Apakah ketika kita berdoa setiap hari atau mengikuti doa di gereja dalam persekutuan doa dan sebagainya, adakah doa untuk pemberitaan Injil? Adakah doa bagi keselamatan orang-orang berdosa? Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diajar untuk berdoa bagi pemberitaan Injil. Sekarang ada banyak sekali informasi-informasi, data-data tentang tempat-tempat, daerah-daerah yang belum mendengarkan Injil, tentang para misionaris yang diutus ke sana, gereja yang mengutus utusan untuk memberitakan Injil ke sana, yang berjuang untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa tertentu. Tentu saja mereka membutuhkan doa. Dan oleh sebab itu, mari kita berdoa bagi mereka sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, bicara tentang bukti atau tanda bahwa kita ditetapkan sebagai pemberita Injil, ayat yang ke-7 adalah selain berdoa, yang kedua adalah terlibat langsung dalam pemberitaan Injil. Bukan hanya berdoa, tapi juga terlibat di dalam pemberitaan Injil. Bagaimana kita bisa terlibat dalam pemberitaan Injil? Ya, kita bisa terlibat sebagai pemberita Injil melalui kesaksian hidup kita. Kita bisa terlibat sebagai pemberita Injil dengan cara pemberitaan kita. Kita bersaksi dengan mulut kita, memberitakan berita Injil kepada semua orang. Kita pun juga bisa terlibat sebagai pemberita Injil dengan uang atau persembahan kita yang kita khususkan, yang kita sediakan, yang kita sisihkan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Injil dengan uang kita. Bukan hanya itu, saudara, tetapi juga dengan keterlibatan kita. Entah kita sebagai kaum profesional mungkin, entah sebagai pendeta, evangelis, majelis, atau jemaat biasa, bahkan sebagai ibu rumah tangga, pelajar, dan sebagainya. Sebagai orang yang percaya, kita ditetapkan Tuhan untuk memberitakan Injil
dan oleh sebab itu, mari kita memberitakan Injil. Nah, oleh sebab itu, saudara, bagian firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita ditetapkan sebagai pemberita Injil. Oleh karena Tuhan sudah menetapkan kita dan memanggil kita sebagai pemberita Injil dengan tujuan supaya semua orang bisa mendengar Injil dan diselamatkan, maka marilah kita terlibat di dalam memberitakan Injil. Baik melalui doa-doa kita, melalui kesaksian hidup kita, melalui pemberitaan kita, melalui uang dan persembahan kita, melalui profesi kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bakat kita, bahkan semua yang ada pada kita. Saudara, kita bersyukur kalau Tuhan pilih dan tetapkan kita sebagai rekan sekerja Allah untuk memberitakan karya keselamatan di dalam Yesus Kristus sehingga banyak orang yang diselamatkan. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mari terlibat dengan karya Allah yang luar biasa atas dunia ini, yakni keselamatan orang berdosa. Saudara dan saya dipanggil, saudara dan saya ditetapkan sebagai pemberita Injil. Jangan tunggu besok, mulai hari ini dengan doa, kesaksian, pemberitaan kita, uang kita, dan sebagainya. Sehingga semakin banyak orang mendengar Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.